Mungkin buat Ibu Yati Moker yang ngelihat nanti video ini, jika Ibu memiliki unek-unek kepada saya dan tim Misteri Mbak Suci, silahkan DM saja di Instagramnya Misteri Mbak Suci Official ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Apa kabar sahabat Misteri Mbak Suci? Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, kali ini saya ingin cerita sedikit nih ya tentang kejadian tanggal 9 Juli 2022, dimana pada saat itu saya sedang melakukan perjalanan arah balik ya dari Subang, dari Jalan Cagak ke arah Jakarta. Nah, bermula selesai saya ada acara wawancara dengan salah satu saksi yakni Kang Kosasi. Lalu saya juga ada acara lain lagi ya. Dan pada saat itu saya lagi ngopi di kedai kopi di dekat, gak jauh, dekat rumahnya Danu. Entah kenapa saya terbesit kepikiran Danu, tiba-tiba terbesit keingetan Danu aja. Habis itu saya mencoba untuk hubungi Danu pada saat itu. Kalau nggak salah itu jam 19.47 WIB. Waktu itu saya hubungi Danu, saya bilang, Nu lagi di mana? Lagi di rumah Mbak. Wah saya lagi di kedai kopi ini nih, deket rumah Danu. Pokoknya deket SPBU, di situ deh. Nah gak lama Danu bilang, oh oke Mbak gitu kan. Terus saya konfirmasi lagi, gimana Nu mau kesini nggak? Soalnya kita juga nggak bisa lama karena kita ngejar waktu. Ada acara lagi di Subang, terus kita langsung ke Jakarta karena pada saat itu kita ngejar besoknya sholat Idul Adha, jadi pas banget malam takbiran. Setelah itu alhamdulillah ternyata Danu langsung datang ya. Danu bilang insya Allah saya ke situ Mbak gitu. Nggak lama Danu datang karena memang jaraknya dari rumah Danu dekat dengan coffee shopnya, jadi nggak membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Dan Danu pun juga langsung nyamperin ke kita. Setelah itu kita biasa lah ya, say hello, bincang-bincang gitu. Cuman saya nggak banyak ngobrol karena saya dapat telepon gitu ya. Jadi saya nggak gabung dulu nih, saya pamit dulu ya bentar. Jadi saya bolak-balik nih karena angkat telepon gitu. Karena kebetulan namanya di kafe lagi banyak acara, ada yang karaoke, terus ada yang ulang tahun pada saat itu. Jadi saya teleponnya di dalam mobil. Nah kalau Danu ini barengan sama tim Misteri Mbak Suci yang lain. Di sini saya tertarik sama salah satu akun yaitu Yati Moker. Dia ada komentar di kolom komentar yang video saya, mungkin teman-teman ingat yang klarifikasi artikel dari Priangan Timur News gitu. Nah setelah itu saya lihat komentarnya kok menarik sekali gitu ya, kayaknya ini butuh perhatian khusus deh dari saya gitu. Akhirnya kita buatkan video. Nah, jadi menanggapi komentar dari Yati Moker. Oke, di dalam komentarnya dia sebutkan sudah izin PH belum, katanya gitu. Mungkin ya ini berawal dari kata-kata terakhir saya di pas bagian closing
di video saya yang terkait Priangan Timur News tuh, mungkin teman-teman juga lihat ya, kan saya bilangnya nanti saya akan membuat video gitu kan, hasil wawancara saya dengan salah satu saksi. Kira-kira saksinya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Pada penasaran kan? Tungguin ya gitu. Nah, mungkin di situ dia berasumsi ya. Jadi mikirnya kemana-mana. Mungkin dia pikiran, wah ini jalannya Danu nih gitu. Karena kebetulan pas sebelumnya ada saya posting di komunitas saya foto saya bareng Danu gitu kan ya. Mungkin dia mikirnya sama Danu gitu, wawancara saya sama Danu kali gitu ya. Padahal di tanggal 9 Juli itu saya tidak ada wawancara eksklusif dengan Danu, hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Setelah itu dia ada komentarnya seperti ini, sudah izin PH belum? Dia bilang kayak gitu. Nah, konteksnya kita itu kan bukan wawancara dan gali informasi kejadian detail, karena hanya sebatas ngopi aja gitu kan, terus ngobrol-ngobrol santai, menanyakan kabar Danu gimana, terus kesibukan Danu sekarang apa, terus juga saya nanyain apa namanya YouTube-nya Danu gimana sekarang gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada wawancara eksklusif gitu kan ya. Jadi menurut saya itu tidak perlu lakukan izin ke PH-nya Danu gitu, karena di bulan November 2021 kita sudah dapat informasi sama apa dari Danu ya saat itu, dan itu sudah izin dari PH-nya Danu. Mungkin nanti videonya akan lebih tayang duluan daripada video yang ini. Lalu dia bilang lagi, telepon dengan iming-iming pekerjaan. Dia bilangnya gitu. Nah, dengan bahasa ini sudah jauh informasinya dengan saat kami telepon. Padahal kan saya telepon itu cuma nanya, Danu di mana? Saya lagi di tempat kopi di depan SPBU gitu kan ya, deket rumahnya Danu gitu. Danu mau kesini enggak gitu? Kita ngopi lah gitu. Kalau misalkan dan memang nggak bisa, yaudah nggak apa-apa. Lagian saya juga nggak bisa lama karena saya harus ngejar acara juga di Subang, terus saya langsung balik Jakarta gitu ya. Alhamdulillah Danu oh ya mbak, saya kesana, insya Allah kesana gitu ya. Akhirnya Danu kesana nyamperin gitu. Memang pada saat ngobrol itu ada bahasan kalau kalau buka Warmindo sih bahasanya gini, kalau buka Warmindo di Jalan Cagak pasti rame, dan bahkan Danu juga sempat tunjuk lokasi di depan kafe itu tuh, di depan kafe itu dia tunjuk gitu kan ya, itu bekas bengkel bapak katanya gitu. Cuman dia bilang sewanya mahal, kena 20 juta gitu, dan dia bilangnya. Terus sempet kita terlontar obrolan juga, apa kerja di Jakarta aja gitu kan. Terus Danu juga bilang menyanggupi, iya mau gitu. Nah terus gak lama tim Misteri Mbak Suci kan masih dalam proses penyidikan, dan pasti Danu akan banyak kegiatan pemeriksaan dan lain-lain, dan pastinya akan mengganggu kalau benar kerja di Jakarta. Dan oleh Danu juga dijawab, oh iya juga ya gitu. Dan ada bahasa juga tentang, kita ngebahas waktu itu tentang kopi ya yang kami minum gitu. Jadi kita emang pesen kopi beda-beda. Kalau saya beda, kalau saya kopinya gula aren. Waktu itu Danu sama tim Mbak Suci itu pesennya apa ya, kopi Vietnam kalau nggak salah. Nah sempat ngobrol-ngobrol jenis kopi, iya kopinya takaran segini gitu ya, karena pada saat itu juga emang ada rencana Danu mau buka kafe. Terus kita juga ada bahas tentang Amel gitu kan, sebatas apa ya, obrolan ringan lah gitu. Terus ada bahas Kang Kosasi ya, karena siangnya itu saya habis wawancara sama Kang Kosasi, di malam itu ketemu sama Danu. Jadi cuma nanya apa ya, waktu itu tuh saya bilangnya tuh gini, oh iya Nu,
Kang Kosasi itu tidak lihat kedatangan sosok yang diduga Banpol. Iya, dibenerin tuh sama Danu karena Kosasi sudah pulang gitu. Oh iya, karena Kosasi udah pulang. Nah, pada saat wawancara saya di siang hari itu dengan Kang Kosasi, memang Kang Kosasi itu tidak melihat sosok yang diduga Banpol. Ternyata Kang Kosasi memang sudah pulang pada saat itu, jadi nggak lihat. Dan dibenarkan oleh Danu, iya karena Kang Kosasi sudah pulang, jadi nggak lihat sosok yang diduga Banpol tersebut. Jadi kalau dilihat bahasan tersebut, tidak ada janji berikan kerjaan ke Danu, apalagi buka Warmindo yang sebatas wacana. Namun semuanya masih terkendala karena kan Danu masih sebagai saksi kasus Jalan Cagak ya. Jadi kan kalau misalkan buka nanti takutnya terganggu gitu. Karena kan ini kasusnya belum terungkap, udah menginjak 12 bulan ya. Terus ada bahasa lagi kayak gini, apa belum puas selama ini memojokkannya, kata Yati Moker itu. Telepon dia tanpa izin PH, wawancaranya dan ketemu di jalan, apa tidak ada nyali ketemuin di rumahnya gitu. Apakah Anda tidak punya nyali temui di rumahnya? Bilangnya kayak gitu teman-teman. Kalimat ini nih yang sangat menggelitik kami ya, karena rupanya Yati Moker ini berpikir jika kami sebagai media terkesannya kita tuh tidak boleh kupas informasi atau temuan di lapangan terkait salah satu saksi, atau apa ya, kata lainnya kita tuh harus berpihak gitu. Jadi dia itu kalau dengan memakai kata memojokkan, berarti kita itu harus misalkan kita terpihak di saksi A misalkan gitu, jadi kita memojokkan saksi B. Itu kan kita sebagai media, kita itu harus netral gitu kan, dan kita pun juga memberikan informasi yang berimbang untuk masyarakat gitu kan ya. Jadi nanti masyarakat tuh bisa menilai, oh ternyata saksi A tuh seperti ini, saksi B tuh seperti ini. Jadi kita tuh nggak bisa kayak misalkan kita harus memojokkan salah satu saksi. Kita itu terfokus dengan apa namanya, kasusnya gitu ya, bukan kita harus membela saksi A, saksi B kayak gitu. Jadi kita harus yaudah netral gitu, kita harus memberikan informasi yang berimbang. Dan saya pun juga memberikan informasi sesuai data kita di lapangan gitu, karena ya alhamdulillahnya kita itu memang langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan itu insya Allah valid gitu ya, jadi memang langsung dari sumbernya. Karena bagi kami ya, semua saksi ini masih berpotensi naik status sebagai tersangka. Jadi semua saksi yang ada wajar kami gali informasinya tentang yang bersangkutan, dan kami juga cocokkan temuan kami di lapangan. Perumpamaan, misalnya ya nih, misalnya kalau Pak RT Dede ini ya, Pak RT Dede saat ini statusnya sebagai saksi dan berpotensi kuat sebagai tersangka, pasti kami juga gali informasi ke Pak RT ya tentang beliau dan dicocokkan dengan apa yang kami dapatkan di lapangan begitu. Terus ada lagi kalimatnya tadi seperti ini, kenapa tidak berani temui di rumah? Dia bilang kayak gitu. Ya kembali lagi ya, dengan niat awal kita hanya sebatas ketemu ngopi aja tanpa ada agenda wawancara. Jadi saya rasa itu hal yang wajar-wajar saja. Gimana sih teman-teman, kita misalkan punya kenalan di suatu daerah, terus kebetulan kita ada di lokasinya dekat dengan kediamannya, kita hubungi sini gitu, ngopi bareng gitu kan, kita silaturahmi ya, karena memang sudah lama juga gitu kan ya. Apa salahnya sih? Coba silahkan di kolom komentar ya, komentar menurut sahabat Misteri Mbak Suci gimana. Mungkin jika niat kami wawancara, pasti akan izin ke PH-nya Danu dulu ya. Kita juga punya kontaknya Bang Tovan. Pastilah kita gak akan sembrono ya, kita pasti akan hubungin Bang Tovan dulu dan temuin Danu juga di kediamannya, yang pasti lokasi tidak berisik untuk wawancara. Emang kalau kita niatnya emang ada wawancara gitu ya,
pasti juga kita mintanya di lokasinya yang eksklusif gitu ya, nggak di lokasi yang berisik. Masa iya sih pada saat malam itu kita langsung wawancara Danu gitu kan ya, dengan apa sih, dengan sembrononya kita langsung wawancara Danu gitu. Posisi kita lagi di kafe, tahu sendiri kan ya sahabat Misteri Mbak Suci ya, namanya juga kafe, berisik, banyak musik-musik gitu kan. Kalau masuk ke dalam video YouTube ini kan nggak boleh ya, nanti kena copyright gitu kalau ada musik-musik. Terus pada saat itu juga malam takbiran ya, suara takbiran, orang keliling, terus samping jalan raya. Gimana coba wawancaranya? Karena kan memang niat kami itu tidak ada wawancara, kita itu cuman ngopi aja gitu ya, ketemu silaturahmi, karena memang sudah lama tidak ketemu sama Danu gitu ya. Sebetulnya gimana ya dengan komentar Yati Moker ini, pengen tertawa sih saya bacanya. Saya cuman cengir-cengir aja gitu ya, lihat ya ampun gitu ya, dan ikut prihatin sih sebetulnya jika apa yang disampaikan itu tidak seperti fakta saat itu. Jadi jauh banget lah gitu ya. Jika menyimak komentar akun tersebut ya, kami rasa sih ini akun tersebut ini orang yang mengenal Danu sih, dan dapatkan informasi versinya Danu di malam itu saat bertemu dengan kami. Karena kan yang tahu obrolan itu kan cuman kami, tim Misteri Mbak Suci, dan Danu aja, nggak ada lagi kan ya. Entahlah ya sahabat Misteri Mbak Suci, mana yang sebenarnya terjadi. Informasi yang diterimanya sudah dipelintir sendiri gitu kan, karena alasan lain atau memang info yang diterimanya salah. Hanya dialah akunnya siapa tadi, Yati Moker ya, yang lebih tahu pastinya. Tapi atas kejadian ini ya, kita pribadi jadi sedikit dapat pembelajaran aja sih. Rupanya niat baik ke orang tidak selamanya dinilai baik juga oleh orang lain. Niat silaturahmi jelang hari raya Idul Adha diartikan lain. Niat ngopi bareng juga ditafsirkan berbeda. Ya udahlah ya, kita jadikan sebuah pembelajaran aja. Jika benar dia adalah orang yang dikenal kenal dekat mungkin sama Danu, akhirnya sedikit berubah rasa simpati kami sih, yang semulanya pun niatan kami baik untuk Danu ke depannya, akhirnya harus berpikir lagi kalau kondisinya seperti ini. Nanti kalau misalkan saya ada niatan baik nih sama Danu, nanti dipelintir lagi nih kayak Mbak Suci mah ajas manfaat lah, apalah. Nah itu kita jadi mikir ulang gitu ya, padahal kita niatnya baik gitu ya, ikhlas gitu. Karena gimana ya, kali ini sih saya pribadi sebetulnya tidak merasa saya nggak marah, saya nggak tersinggung, tapi hanya ingin berusaha meluruskan aja sih komentar negatif dari akun Yati Moker tersebut, yang di kolom komentar tadi tuh ya, yang videonya yang saya bilang tadi, biar nggak timbul fitnah aja. Terus ini ya teman-teman, saya nggak akan hapus komentarnya. Nanti teman-teman baca sendiri gimana pendapat dari sahabat Misteri Mbak Suci. Silahkan ya di kolom komentar, tulis komentarnya menurut pendapat sahabat Misteri Mbak Suci seperti apa. Dan saya pribadi juga hanya bisa berdoa semoga pemilik akun Yati Moker tersebut dapatkan hidayah dan selalu husnuzon gitu ya, jangan suuzon nih dalam menyikapi segala sesuatunya. Kita harus tetap fokus pada bagaimana dapat informasi serta temuan terupdate di lapangan gitu ya, untuk bisa jadi rekomendasi tim penyidik. Dan mari kita doakan, saya selalu ingat ya, ayo kita doain bareng-bareng kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel dan pihak kepolisian yang tangani kasus ini agar tetap semangat dalam bekerja. Dan tak lupa juga kita kirimkan doa untuk
Amel dan Bu Tuti ya. Oke sahabat, mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, itu adalah apa ya namanya, sedikit curahan aja nih. Mungkin akun Yatimoker tersebut ingin mendapat perhatian khusus kali ya dari saya, makanya saya khusus buatkan video untuk Yatimoker, dan biar nggak ada salah paham dan timbul fitnah nantinya. Mungkin buat Ibu Yatimoker yang melihat nanti video ini, jika Ibu memiliki unek-unek kepada saya dan tim Misteri Mbak Suci, silahkan DM saja di Instagramnya Misteri Mbak Suci Official ya, ataupun dari sahabat Misteri Mbak Suci ada yang ingin disampaikan atau ada informasi terupdate, silahkan ya kirim DM aja. Oke, mungkin itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah support channel Misteri Mbak Suci, dan yang baru gabung, selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal dari saya Suci. Semuanya terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.